Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Siang. pertama-tama perkenalkan, saya Natasha Maharani dari jurusan Ilmu Komunikasi. Hadirin sekalian, pertemuan kita ini merupakan suatu kehormatan bagi saya karena dengan diundangnya saya dan kehadiran teman-teman semua membuat saya bisa memberikan pengalaman, info, dan tips yang dapat bermanfaat bagi kita semua. Saya berharap kita semua dapat menyalurkan dan mengamalkan untuk kedepannya. Manusia merupakan makhluk sosial, makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan sangat membutuhkan orang lain. Sama dengan kita yang ada di sini. Apalagi para remaja pasti sangat membutuhkan orang lain untuk menjalani kehidupan sehari-harinya. Beberapa orang yang kita temui akan dijadikan sebagai seorang teman, bahkan dari hubungan berlanjutnya yang lebih erat itu bisa menjadi sahabat. Contohnya saya mempunyai teman dekat dan pasti hadirin semua juga mempunyai beberapa teman dekat walaupun sedikit tapi sangat bermakna. Dengan adanya teman membuat saya bisa mempunyai momen yang tak pernah terbayangkan sebelumnya dan dapat menghabiskan 24/7 dengan teman. Dengan adanya teman membuat hidup kita lebih menarik dan beragam jika bersama mereka. Pertemanan tidak ada batas umur apalagi gender. Berteman boleh dengan siapa saja asal kita sendiri nyaman berada di dalam lingkupnya. Biasanya, pertemanan yang kita lihat dan lebih kental adalah pertemanan antar perempuan, karena perempuan berteman memang tulus dan tidak banyak mengharapkan apa-apa dari hubungan pertemanan mereka. Ada beberapa jenis pertemanan dan persahabatan yang saya lihat di dalam jurnal dan artikel. Yang pertama, teman penghibur. Teman penghibur adalah teman yang dimana kita bisa mengungkapkan apa saja keresahan yang kita rasakan dan mereka dapat memahaminya dan tidak menghakimi. Yang kedua, dianggap sebagai kakak atau menjadi seorang public ibu, di mana teman mempunyai pemikiran yang lebih dewasa dan dapat menyelamatkan kita di situasi yang membingungkan. Yang ketiga, jiwa bersaudara. Jiwa bersaudara maksudnya di sini adalah hubungan pertemanan yang sudah ada sejak lama dan mengetahui satu sama lain dengan sangat baik. Yang keempat, mentor. Mentor adalah teman yang dapat membimbingmu di perjalanan karir maupun hidup atau menangani hal yang berada di hidup kita. Yang kelima, minat yang sama adalah di mana antar teman dipersatukan karena minat dan bakat. Nah, dari artikel yang saya baca tadi, pengalaman saya dalam pertemanan seperti di saat saya sedang di puncak keraguan dan keresahan tentang akan sesuatu yang agak sulit untuk saya ungkapkan, maka di situ teman-teman saya berperan untuk menghibur saya dengan berbagai ciri khas mereka yang membuat saya bisa tertawa dan melupakan sejenak keresahan yang saya rasakan. Contohnya, saat saya sedang resah, mereka mengajak saya untuk pergi makan atau menonton film bersama. Di situ saya dapat terhibur. Selanjutnya, benar bahwa ada beberapa teman yang mempunyai sifat alami dengan pemikiran yang dewasa dan mampu membimbing. Di situ, saya sangat terbantu dengan nasihat maupun sarannya yang bahkan tidak terpikirkan sebelumnya oleh saya. Apalagi saya adalah suatu manusia yang susah untuk berpikiran terbuka. Menurut saya, jiwa saudari itu muncul bukan karena sudah lama berteman, tetapi sudah seberapa jauh kamu mengenal temanmu yang bahkan orang terdekatnya saja tidak mengetahui bagaimana sisi lainnya. Dan juga sebenarnya untuk mendapatkan teman itu tidak susah, tergantung bagaimana kita bisa menerima mereka dan membuka tangan untuk mereka, atau bahkan dari kesamaan yang ada saja. Dari kesamaan yang contoh pengalaman saya adalah saat saya menyukai tentang drama Korea, ada beberapa teman saya yang menjadi dekat gara-gara kami menyukai suatu kesamaan yang sama. Dari situ, saya sampai sekarang dekat dengan dia gara-gara kesamaan tersebut.
Selanjutnya, dalam pertemanan, semuanya tergantung bagaimana kita bisa meresapi, mengamalkan, dan mengelompokkannya di kehidupan pribadi. Dari semua model dan cara berteman, setiap orang pasti berbeda-beda dan terdapat beberapa dampak negatif dan positif di dalamnya. Dampak ini biasanya sangat mudah untuk masuk dan mempengaruhi kita sebagai remaja, apalagi remaja pemikirannya masih belum stabil. Dilansir dari artikel, kata Dr. Wulandari, di beberapa masalah, pertemanan malah menghasilkan pengaruh negatif yang dapat merusak psikologis dan mental seseorang, atau bisa disebut sebagai toxic friendship. Bahkan jika kita amati lebih jauh, hubungan pertemanan biasanya bersifat mutualisme, di mana sama-sama saling menguntungkan dan tidak merugikan sebelah pihak. Dampak negatif ini sangat merugikan diri sendiri, seperti stres yang berkepanjangan, cemas, sedih, dan tidak menjadi diri sendiri. Dr. Wulandari menyebutkan, jika dilihat dari kacamata psikologi, maka ada beberapa tipe toxic people dalam hubungan toxic friendship, yaitu yang pertama, the user, di mana mereka datang kepada kita saat dia membutuhkan sesuatu, dan saat kita yang membutuhkan, mereka tidak ada, dan untuk dihubungi saja mereka susah. Tak jarang juga the user ini mereka bersifat manipulatif. Yang kedua, delek, atau teman yang menggantungkan diri kepada kita di mana mereka tidak bisa berdiri di kakinya sendiri dan selalu memanfaatkan kita. Maksudnya memanfaatkan kita ini kayak dia tidak bisa berbuat apa yang diinginkannya. Jadi mereka harusnya selalu untuk mengikuti apa yang kita lakukan. Yang ketiga, the drama queen adalah teman yang melebihkan sesuatu dan mendramatisir. Biasanya, teman yang seperti ini banyak kita temukan karena jika dilihat dalam psikolognya, mereka seperti kekurangan kasih sayang. Kekurangan kasih sayang maksudnya di sini itu mereka melakukan itu agar perhatian orang-orang itu tertuju atau terpatok kepada mereka. Yang keempat, negatif nyeli, mengeluh dan berpikiran negatif, di mana mereka tidak bisa berpikir positif kembali karena semua pikirannya terletak pada pikiran-pikiran negatif yang padahal seharusnya tidak mereka pikirkan. Yang kelima, the gossip hound, atau menyebarkan gosip. The gossip hound ini banyak juga kita ditemukan, apalagi di kalangan perempuan. Dan tidak luput, gosip itu merupakan suatu hal yang sangat beritanya yang dapat menguntungkan pribadi. Nah, sebenarnya gosip ini tidak baik untuk dilakukan, tetapi memang gosip ini menjadi suatu hal yang sangat disukai oleh para remaja. Yang keenam, critical catty atau suka mengkritik. Banyak orang-orang yang mengkritik temannya dengan tujuan biasanya mereka mengkritik temannya dengan untuk menjatuhkan. Harusnya sebagai teman kita tuh mengkritik untuk membangun. Yang ketujuh, the rebel, mengajak pada hal yang buruk. Sebagai remaja, seharusnya kita menjauhkan teman-teman yang membawa kita ke hal-hal yang buruk, di mana hal buruk itu dapat merusak kehidupan kita sebelumnya. Sebenarnya, sebagai remaja, kita harus pandai-pandai dalam memilih teman, di mana teman itu bisa membawa kita ke pengaruh positif dan pengaruh negatif. Dan lebih baik kita tidak apa-apa memilih teman, tetapi itu dapat menguntungkan kita sendiri.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.